Ya oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Review. Oke teman-teman, ini adalah X230 ya. Teman-teman, saya punya dua X30, ini yang punya istri saya, yang satu punya anak saya. Dua-duanya adalah X230 ya. Yang ini sudah lebih jadul. Tapi sebenarnya ini keyboardnya jauh lebih enak dari punya anak saya karena keyboardnya ini masih original teman-teman. Nah ini ya seperti biasa lah, baterainya udah mulai suak-suak seperti itu. Jadi ini saya akan lepas teman-teman, ganti ya. Kemudian ini tanpa baterai, kita akan langsung nyalakan. Nah ini bedanya laptop yang ini ya, katanya kalau laptop bagus bisa dibuka tanpa dua tangan, tapi ini nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau engselnya diatur ya bisa gitu. Oke teman-teman, ini udah ya sorry ya untuk laptopnya, dia agak-agak kotor seperti itu ya, maklum namanya ini laptop perang ya, dipakai setiap hari, dibawa setiap hari, bahkan terbentur-bentur juga nggak apa-apa seperti itu. Saya langsung nyalakan teman-teman. Nih dia nyala ya, dia langsung nyala. Nah ini ada something error, yaitu di jamnya teman-teman, jamnya. Press escape atau F1, kita tekan F1, oke. Enter Ctrl S to setup menu. Nah di sini dia ada ya tanggalnya. Tolong HP ku. Sorry, saya panggil istri saya untuk ini. Di sini kita lihat dulu tanggalnya, jamnya adalah 15.30. Tanggalnya adalah tanggal 4, kita set dulu. 04 ya, 01 2000. Oke, salah ini caranya adalah di sini 04 spasi 01 spasi 2022 tab maksud saya, tab lagi untuk tab, shift tab, select field, kita turun. Nah time kita set dulu timenya teman-teman, 15.37 waktu Balikpapan, 15 ya 37, 15 tab 37. Oke, setelah ini kita tekan escape ya, kita tekan escape dulu, exit and saving change ya, kita exit and saving change. Oke. Save configuration yes. Oke, restart ya, sekarang restarting teman-teman. Oke, kita restart, harusnya udah nggak error lagi karena tanggal dan waktu udah kita set. Oke, kita coba lihat loadingnya dan kita akan lihat baterainya, kapasitasnya, dan nanti juga pemakaiannya kira-kira bagaimana seperti itu ya. Ini sudah SSD teman-teman, tapi SSD-nya mereknya SanDisk kalau nggak salah ya, SanDisk yang SATA 3 ya. Kecepatannya sih lumayan dibanding yang non SSD ya, lumayan ya loadingnya. Ini RAM-nya adalah 8 GB, ini Core i5 ya, sekitar 3 berapa gitu. Oke, sudah loading teman-teman ya. Kita akan langsung cek di sini kapasitas terpasang. Saat ini adalah 83% dengan 3,42. Kalau di sini terlihat 3,42 jam ya. 3 maksud saya 3 jam 45 menit. Kita akan cek baterai dulu, aplikasi Think Vantage Technology. Nah, di sini kebiasaan saya adalah untuk baterainya ya, teman-teman. Baterainya saya set ada threshold, teman-teman. Threshold di sini baterai in good condition. Di sini remaining time adalah 4 jam. 4 jam 21 menit dengan kapasitas sekarang, dengan kemampuan power sekarang saya set di CPU 100% ya. Oke. CPU akan saya turunkan aja performance-nya supaya dia bisa oke, kita pakai performance berapa ya, kira-kira di sinilah ya. Di sini dia bisa bertahan sekitar 2,4 ya, sekitar ini 2,4 kalau pakai TDP 9 watt. Nah, sekarang kalau TDP 9 watt dia bisa 4 jam, teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk baterai saya set battery maintenance ya, switch ke advance dulu. Kita cek ke battery maintenance-nya, kita set ke setting supaya dia always fully charge ya, kita custom ya, custom threshold. Jadi ketika dia di bawah 96 dia charging dan dia akan kita set aja ketika di bawah 80 teman-teman. Ketika di bawah 85 aja. Kita set ketika di bawah 85 dia akan charging
dan nanti dia berhenti charging pada saat di 96, 95 aja ya. Ini adalah satu logic yang kita kirim atau kita suruh ke laptopnya. Dia akan charging ketika level baterai di bawah 85 dan dia akan stop charging di 95. Jadi ketika berhenti, ketika ditancap dan dia ngecas, nanti hanya sampai 95. Kita okein teman-teman ya. Kita okein. Dan kita lihat sekarang posisinya discharging 82% pengisian, remaining time 4,24, capacity-nya adalah 39, full-nya adalah 47,52 watt hour, kemudian voltage-nya sekitar itu. Kita lihat cycle-nya sudah kebaca berapa ini. Cycle-nya di sini, cycle count-nya baru 1. Baterainya sekitar Oktober 2000. Ini kok di sini tertulis first use date. Ya inilah, kita nggak tahu. Serial number. Oke, di sini teman-teman, ini FRU-nya teman-teman kebaca 1025 ya, seperti yang bawaannya. Oke, sekarang kita apply dan kita akan melihat ini posisi baterainya adalah discharging atau baterainya istilahnya baterainya nggak ngecas. Nah sekarang akan saya cas teman-teman ya. Ini udah, ini akan saya cas langsung. Nah kita ngelihat di sini kondisi dari baterainya ngecas nggak teman-teman. Nah sini teman-teman bisa ngelihat bahwa baterainya adalah kondisi charging. Kenapa? Karena logis yang saya kirim tadi adalah dia ada threshold battery teman-teman, threshold battery. Jadi dia akan berhenti ngecas ketika dia sudah di 95. Di 95 dia akan berhenti ngecas, dan nanti ketika misalkan udah 95 kita lepas baterai, akan masuk ke mode baterai, pemakaian baterai, dan ketika dipakai baterainya lebih dari 85%, maka ketika kita tancap listrik dia akan ngecas lagi. Tapi siklus chargingnya hanya di bawah 85 baru mulai cas dan sampai 95. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk supaya baterainya awet teman-teman. Jadi kalau teman-teman perilaku penggunaannya adalah sering di kantor, maka tancapkan saja. Maka dia tidak akan ngecas terus karena baterai maintenance atau baterai threshold dari X230 ThinkPad ini dan ThinkPad yang lain, dia akan mampu mengatur proses chargingnya, yaitu membatasi charging yang terus-menerus di angka tertentu. Nah, dalam hal ini adalah saya gunakan di 95% teman-teman. Oke. Jadi akan saya cas dulu teman-teman ya, dan dia nggak apa-apa kita tinggal. Nggak apa-apa kita tinggal karena memang ThinkPad itu pinter ya. Jadi kita tutup seperti ini. Nah, kita tutup seperti ini, biarkan dia charging teman-teman ya. Kalau udah mati nanti kita tutup ya teman-teman, kita tutup. Bentar ya teman-teman. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya ini SSD tapi nggak begitu kenceng ya teman-teman. Maklum yang bawa kan cewek. Ini ada sampah-sampahnya belum saya bersihkan juga ya. Oke ya, ini udah selesai dan saya tutup, dan ini kelihatan prosesnya dia charging teman-teman. Nanti kalau misalkan dia udah penuh, itu dia akan mati ini teman-teman ya. Itu yang saya bisa sampaikan saat ini teman-teman ya. Kita akan tengok ya, ini barangnya emang udah ya sangat-sangat, namanya komputer, namanya laptop perang ya ini, tapi masih sangat bagus, kuat, masih sangat berfungsi seperti itu ya. Oke, kemudian ini adalah baterainya ya. Ini baterai yang saya geser dulu teman-teman. Ini baterainya ya, kita akan tengok dulu. Serinya adalah 45N1025 ya, yang ini ya. Ini serinya, kemarin saya order dari Bukalapak. Ini adalah barang yang saya order ya. Harganya sekitar 350. Kemudian ongkos kirim 50 dan nyampainya 6 hari karena ada ini apa? Tahun baru ya, ada tahun baru. Ini penampakannya
sekilas seperti itu. Kita akan tengok ini ya, serinya kita tengok dulu, kita samakan dulu seperti ini teman-teman. Yang tadi yang awalnya ini adalah ini 45N102524 ya. Nah ini agak beda teman-teman, semoga nggak ada masalah ya. 45N1023, setahu saya dulu pada saat saya order itu persis saya samain ini 45N1025, karena saya lepas pada waktu saya order, saya lepas ini 45N1025, 45N1024. Nah ini 45N1023 for use with ThinkPad, dan di kertas tadi tertulis, di kerdos, sorry teman-teman, tertulis X230 ya. Semoga nggak ada masalah ya teman-teman. Saya akan cek dulu apakah sama bentuk-bentuknya. Ya di sini sih secara bentuk sama ya teman-teman ya. 44 plus lithium ion. Kemudian kita bisa ngelihat, nah ini lebih gede, ternyata kapasitasnya dia lebih gede yang original yang saya beli ya. Ini 5,3 ampere hour, ini 5,16 ampere hour. Tegangannya sama, ampere hournya dia lebih kecil. Iya dia lebih kecil teman-teman, tapi ya gimana ya, 5,2, 5,6, 57. Iya dia lebih kecil memang teman-teman ya. Oke lah, nggak apa-apa, udah dibeli juga. Kayaknya sih bukan ori ya yang saya beli ini, kayaknya dia adalah KW nya 1 kali ya, KW 1 seperti itu. Baik, kita akan coba pasang teman-teman ya. Kita akan coba pasang langsung saja ke sini. Semoga nothing problem dan bisa cocok seperti itu. Langsung kita pasang aja. Ini dia yang di sini kita kunci ya, yang di sini dia otomatis kunci.